Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Biologi B ingin menyampaikan materi jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan dan rongga tubuh. Jaringan ini juga melapisi organ-organ dan kelenjar di dalam tubuh Anda. Jika diamati secara seksama melalui mikroskop, jaringan menyusun tubuh manusia memiliki struktur yang rapi dan teratur sesuai dengan fungsinya. Fungsi inilah yang kemudian membedakan jaringan sesuai dengan letaknya dalam tubuh. Selain epitel, tubuh manusia juga memiliki 3 jenis jaringan utama lainnya, yaitu otot, ikat, dan saraf. Epitel merupakan salah satu jaringan dengan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Sel yang menyusunnya memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung fungsi dan tempatnya berada. Secara umum, epitel berfungsi untuk melapisi permukaan terluar tubuh, kulit, melindungi bagian terluar dari organ, dan melapisi rongga dalam tubuh. Sementara itu, fungsi spesifik dari jaringan ini dapat dibedakan berdasarkan lokasinya. Melansir dari laman Cleveland Clinic, jaringan epitel bisa memiliki salah satu atau kombinasi dari beberapa fungsi berikut. 1. Perlindungan. Melindungi jaringan ini bawahnya dari paparan luar, contohnya pada kulit. 2. Penyerapan. Membantu melancarkan proses penyerapan zat dalam sistem pencernaan, contohnya pada usus. 3. Ekskresi. Membantu mengeluarkan sisa metabolisme tubuh, contohnya pada kelenjar keringat. 4. Sekresi. Membantu pengeluaran hormon, enzim, dan cairan tubuh, contohnya pada epitel ovarium. 5. Filtrasi. Menyaring kotoran dan partikel yang tidak dibutuhkan suatu organ, contohnya pada ginjal. 6. Difusi. Membantu pergerakan zat atau molekul dari tempat Penerimaan sensorik, menerima rangsangan dari luar, contohnya pada telinga. Letak jaringan epitel. Jaringan epitel dapat ditemukan pada hampir seluruh bagian tubuh manusia, tepatnya pada permukaan tubuh atau kulit, permukaan organ dan rongga yang ada di dalam tubuh, seperti kerongkongan. Ada macam-macam epitel dengan bentuk yang berbeda. Sebagai contoh, epitel kulit yang melapisi bagian luar tubuh umumnya memiliki lapisan keratin lebih tebal. Itu karena epitel penyusun kulit berfungsi menjaga tubuh agar tidak kehilangan terlalu banyak cairan maupun zat penting lainnya dari kulit. Ada juga epitel yang diselimuti silia atau rambut halus untuk menggerakkan lendir dan kotoran. Contoh jaringan ini bisa ditemukan pada saluran pernapasan. Sementara itu, jaringan epitel yang terletak pada saluran pencernaan dilengkapi dengan tonjolan yang disebut mikrofili. Tonjolan ini berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat gizi dari makanan menjadi lebih cepat. Meski memiliki susunan yang berbeda sesuai dengan letaknya, semua epitel dalam tubuh pasti memiliki telinga bagian utama, yaitu membran sel, nukleus atau inti sel, dan sitoplasma. Jenis jaringan epitel. Jaringan epitel dikelompokkan menjadi 8 jenis sesuai dengan bentuk sel dan jumlahnya. Berdasarkan bentuknya, epitel terbagi menjadi 3. 1. Squamosa atau gepeng seperti lembaran. 2. Kuboid atau kubus dengan lebar tinggi dan kedalaman yang sama. 3. Silindris atau kolumnar. Sementara itu, berdasarkan jumlah lapisannya, epitel terdiri dari 3 jenis jaringan berikut. 1. Sederhana. Jaringan hanya terdiri dari 1 lapisan sel. 2. Berlapis, terdiri dari lebih dari 1 lapis. 3. Pseudostratifikasi. Jaringan terdiri dari sel-sel yang rapat sehingga melihat berlapis, padahal aslinya hanya 1 lapis. Berikut merupakan macam-macam jaringan epitel berdasarkan sel dan jumlah lapisannya. 1. Epitel pipi selapis simple squamous epithelium. Jenis epitel ini berfungsi menyaring zat-zat yang akan masuk ke dalam rongga sekaligus menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ.
Simple squamous epithelium dapat ditemukan pada ginjal, selaput darah, pembuluh limfatik, alveolus, dan rongga tubuh. 2. Epitel kubus lapis simple cuboidal epithelium. Simple cuboidal epithelium bertugas untuk mempermudah organ tubuh dan melancarkan proses sekresi dan penyerapan. Jenis epitel ini banyak ditemukan pada ginjal, ovarium, dan berbagai kelenjar dalam tubuh. 3. Epitel silindris selapis simple columnar epithelium. Hampir serupa dengan epitel kubus selapis. Epitel silindris selapis juga berfungsi melancarkan proses sekresi dan penyerapan zat tertentu. Bedanya, epitel ini dilengkapi dengan lendir dan silia. Contoh jaringan epitel ini terletak pada saluran pencernaan, bronkus, paru-paru, rahim, serta beberapa kelenjar. 4. Epitel pipih berlapis, stratified squamous epithelium. Jenis epitel ini umumnya berfungsi sebagai pelindung jaringan yang di bawahnya. Epitel pipih berlapis bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan dengan keratin yang ada di bawah lapisan kulit dan tanpa protein keratin yang ada pada mulut, kerongkongan, uretra, vagina, dan anus. Epitel kubus berlapis, stratified cuboidal epithelium. Lapisan epitel ini berperan sebagai pelindung untuk jaringan, kelenjar, maupun sel yang ada di bawahnya. Epitel kubus berlapis hanya ditemukan pada sistem ekresi seperti kelenjar ludah, dan keringat. Epitel silindris berlapis, stratified columnar epithelium. Jenis jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ dan menghasilkan lendir atau sekresi. Epitel silindris berlapis hanya ditemukan pada konjungtiva yang melapisi kelopak mata. Epitel kolumnar pseudostratifikasi kolumnar epithelium, jaringan yang terdiri dari sel tunggal dengan tinggi yang berbeda-beda. Ini berfungsi untuk melancarkan proses sekresi dan pergerakan lendir pada organ. Epitel ini biasanya ditemukan pada tenggorokan, saluran pernapasan bagian atas, saluran sperma, dan kelenjar lainnya. Epitel transisional epithelium. Jenis epitel ini menjadi pipih saat direnggangkan. Oleh karena itu, epitel transisional banyak ditemukan pada kandungan kemih. Dengan begitu, kandungan kemih dapat merenggang saat menampung urin.